Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan menjelajahi intisari dari buku Economics in One Lesson oleh Henry Hazlitt. Buku ini menyimpan banyak insight berharga loh, dan saya akan merangkum poin-poin terpentingnya khusus untuk kamu. Jadi tonton sampai habis ya. Pendahuluan. Bagaimana jika Anda bisa melihat masa depan? Bukan dalam arti mistis, tetapi dalam arti ekonomi yang praktis. Bagaimana jika Anda bisa melihat kebijakan pemerintah baru, keputusan bisnis, atau perubahan teknologi dan memahami tidak hanya efek langsungnya, tetapi konsekuensinya untuk tahun-tahun mendatang? Inilah kekuatan sejati yang diberikan oleh pemahaman sejati tentang ekonomi. Ini adalah lensa yang membawa masa depan tersembunyi menjadi fokus. Hari ini, kita akan mengeksplorasi ide-ide inti dari karya klasik Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, buku yang menembus kompleksitas untuk mengungkap prinsip sederhana namun mendalam yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia. Bab 1. Pelajaran inti melihat yang tak terlihat. Ekonomi mungkin adalah bidang studi yang paling disalahpahami. Bahkan, para ahli sering tidak sepakat. Mengapa demikian? Karena ekonomi tidak seperti fisika atau matematika. Anda bisa menyelesaikan persamaan tanpa melibatkan perasaan pribadi. Tetapi, ekonomi sangat terkait dengan emosi manusia, khususnya dengan kepentingan pribadi dan keinginan kita. Hampir mustahil untuk sepenuhnya objektif tentang uang dan kebijakan ketika pekerjaan, tabungan, atau bisnis Anda sendiri dipertaruhkan. Inilah mengapa kebijakan ekonomi seringkali kontroversial dan berubah sesuai arah angin politik. Kebijakan yang diberlakukan hari ini mungkin memberi manfaat besar pada satu kelompok, misalnya petani atau produsen, sementara menyebabkan penderitaan diam-diam dan bertahap bagi kelompok lain, seperti pembayar pajak atau konsumen. Ukuran pikiran ekonomi yang sehat menurut Hazlitt adalah kemampuan untuk melihat di luar dari efek yang langsung terlihat ini. Ekonomi yang buruk, katanya, hanya melihat jangka pendek. Mereka melihat lapangan kerja yang diciptakan program baru hari ini. Tetapi, mereka buta terhadap lapangan kerja yang mungkin dihancurkan oleh pajak yang lebih tinggi di masa depan. Namun, ekonomi yang baik seperti pemain catur master, berpikir beberapa langkah ke depan. Mereka menganalisis seluruh garis waktu konsekuensi. Mereka mengajukan pertanyaan kritis. Apa yang akan dilakukan kebijakan ini tahun depan? Dalam 5 tahun? Untuk generasi mendatang? Dan yang paling penting, apakah konsekuensi ini hanya menguntungkan segelintir orang yang mempunyai keistimewaan? Atau pada akhirnya melayani kepentingan terbaik seluruh masyarakat? Disiplin menelusuri konsekuensi untuk semua orang inilah inti dari satu pelajaran tersebut. Bab 2. Perumpamaan jendela pecah. Untuk membuat konsep ini konkret, mari beralih ke salah satu cerita paling terkenal dalam ekonomi. Perumpamaan jendela pecah yang awalnya diceritakan oleh ekonom Prancis abad ke-19, Frédéric Bastiat. Bayangkan seorang anak laki-laki bermain dengan ceroboh, melemparkan batu dan memecahkan jendela besar toko roti. Kerumunan orang berkumpul, dan pada awalnya seseorang berkomentar, "Ya, ini memang kemalangan, tetapi setidaknya ini baik untuk tukang kaca." Bagaimanapun juga, tukang roti harus membayar tukang kaca untuk memperbaiki jendelanya. Tukang kaca akan mendapat uang yang mungkin kemudian dibelanjakan di restoran, dan pemilik restoran mungkin kemudian membeli sepatu baru, dan seterusnya. Sepertinya jendela yang pecah justru telah merangsang perekonomian lokal. Inilah efek yang terlihat. Tetapi Bastiat mendorong kita untuk mempertimbangkan apa yang tidak terlihat. Tukang roti berencana menggunakan uang itu, katakanlah $200, untuk membeli setelan baru dari penjahit. Sekarang, alih-alih memiliki jendela dan setelan baru, dia hanya memiliki jendela. Penjahit kehilangan penjualan, masyarakat memiliki jendela yang diperbaiki, tetapi kehilangan setelan baru bersama dengan semua aktivitas ekonomi yang dihasilkan setelan itu.
Jendela yang pecah tidak menciptakan kekayaan baru. Itu hanya memaksa tukang roti mengalihkan pengeluarannya dari investasi yang diinginkan ke perbaikan yang diperlukan. Kehancuran bukanlah penciptaan. Kekeliruan jendela pecah ini muncul terus-menerus dalam diskusi ekonomi modern. Anda mendengarnya ketika orang mengklaim bahwa bencana alam atau bahkan perang baik untuk perekonomian karena mereka mengarah ke pembangunan kembali. Tetapi ini adalah kesalahan yang mendalam. Peristiwa-peristiwa ini menciptakan kebutuhan mendesak, tetapi mereka menghancurkan kekayaan dan daya beli yang ada. Mereka memaksa orang dan pemerintah mengalihkan sumber daya dari investasi produktif ke sekedar pemulihan. Permintaan ekonomi yang sehat dan sejati bukan hanya tentang kebutuhan, itu adalah kebutuhan yang didukung oleh kemampuan membayarnya tanpa mengorbankan bagian vital lain dari ekosistem ekonomi. Bab 3. Jebakan pemerintah yang beritikat baik. Kekeliruan ini membawa kita langsung ke jebakan umum yang dijatuhi pemerintah. Obsesi tunggal untuk menciptakan lapangan kerja. Sekarang mari kita perjelas. Lapangan kerja sangat vital. Pekerjaan memberikan martabat, tujuan, dan penghasilan. Tetapi ketika pemerintah menggunakan uang pembayar pajak dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja, mereka sering kehilangan arah. Mereka mungkin akhirnya mendanai proyek yang tidak memiliki nilai nyata bagi masyarakat, yang oleh kritikus disebut menggali lubang dan mengisinya kembali, hanya untuk menempatkan orang dalam daftar gaji. Pendekatan ini pada dasarnya boros. Ini salah mengalokasikan dana publik yang berharga, dan dapat menciptakan peluang korupsi karena pejabat mengalirkan uang ke kontraktor favorit untuk pekerjaan yang tidak perlu. Pendekatan yang lebih cerdas dan lebih sehat secara ekonomi adalah pertama-tama mengidentifikasi proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, jembatan yang lebih aman, jaringan energi yang lebih andal, sistem air yang diperbaharui, dan kemudian melaksanakannya. Penciptaan lapangan kerja dalam kasus ini adalah hasil sampingan yang disambut baik dan alami dari pekerjaan yang berguna. Strategi yang bahkan lebih efektif daripada pengeluaran pemerintah langsung adalah menciptakan lingkungan yang sehat untuk bisnis swasta. Ini berarti menawarkan insentif pajak yang masuk akal dan mengurangi regulasi yang membebani yang membuat para pengusaha berkecil hati. Bisnis swasta adalah mesin sebenarnya dari pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan. Ketika pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk mendanai program lapangan kerjanya sendiri, ironisnya justru membelenggu inovasi dan ekspansi sektor swasta yang menciptakan lapangan kerja yang langgeng. Tujuan akhir seharusnya bukan hanya membuat semua orang bekerja, tetapi membuat semua orang terlibat dalam pekerjaan produktif yang membangun kekayaan nyata dan abadi serta manfaat bagi seluruh komunitas. Bab 4. Disiplin pemberi pinjaman. Kita dapat melihat prinsip disiplin dan pemikiran jangka panjang yang sama dalam dunia keuangan, khususnya dalam perbedaan antara pinjaman swasta dan pemerintah. Ketika Anda ke bank untuk mengajukan pinjaman, prosesnya ketat. Bank akan meneliti riwayat kredit Anda, rencana bisnis Anda, dan kemampuan Anda untuk melunasi. Mengapa? Karena bank mempertaruhkan modalnya sendiri atau modal para nasabahnya. Bank tidak bisa ceroboh. Mereka harus disiplin dan ini adalah hal yang baik. Mereka memastikan uang mengalir kepada mereka yang paling mungkin menggunakannya secara produktif dan melunasinya yang memperkuat seluruh perekonomian. Program pinjaman pemerintah bagaimanapun sering beroperasi di bawah seperangkat aturan yang berbeda. Dipandu oleh tekanan politik atau rasa amal yang beretikat baik, program-program ini sering meminjamkan kepada peminjam yang telah ditolak oleh bank swasta karena dianggap terlalu berisiko. Ambil contoh program pinjaman untuk petani atau usaha kecil. Meskipun niat untuk membantu patut dihargai, meminjamkan tanpa memperhitungkan secara ketat kemampuan peminjam untuk melunasi adalah apa yang Hazlitt sebut sebagai pelanggaran ekonomi. Bank pemerintah sering menyiapkan peminjam untuk gagal dan mengarah pada tingkat gagal bayar yang tinggi. Uang yang berasal dari pembayar pajak terbuang percuma. Ada pepatah lama yang merangkum ini dengan sempurna. Jika Anda meminjam sedikit dan tidak bisa membayar kembali, itu adalah masalah Anda. Tetapi jika Anda meminjam jumlah besar dari kas negara dan tidak bisa membayar kembali, itu menjadi masalah semua orang. Ketika pinjaman tidak dilunasi, itu tidak hilang begitu saja. Kerugiannya pada akhirnya ditanggung oleh publik. Oleh karena itu, dalam hal menerbitkan pinjaman dan memastikan mereka dibayar kembali,
Pemerintah memiliki banyak hal yang harus dipelajari dari akuntabilitas dan disiplin sektor swasta. Bab 5. Keberlanjutan yang beriringan. Akhirnya, mari kita hadapi salah satu ketakutan ekonomi yang paling persisten. Gagasan bahwa teknologi, dari alat tenun otomatis hingga kecerdasan buatan, akan mencuri pekerjaan kita. Kecemasan ini dapat dimengerti. Kita semua telah melihat cerita tentang pabrik yang mengotomatisasi dan pekerja yang di-PHK. Ini adalah efek yang terlihat, dan itu nyata, menyakitkan, dan personal. Tetapi kita juga harus melatih diri untuk melihat efek yang tidak terlihat, yang merupakan kisah agung dari kemajuan manusia. Ya, seorang produsen yang mengotomatisasi mungkin mem-PHK pekerja dalam jangka pendek, tetapi produsen itu sekarang memproduksi barang dengan biaya lebih rendah. Ini memungkinkan mereka untuk menurunkan harga, yang menguntungkan konsumen. Itu juga memungkinkan mereka untuk mengungguli pesaing, yang kemudian dipaksa untuk berinovasi juga. Yang paling penting, seluruh industri baru muncul untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan mesin-mesin baru ini, menciptakan pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Sejarah teknologi bukanlah sejarah pengangguran permanen. Itu adalah sejarah transformasi pekerjaan. Jawaban untuk perubahan teknologi bukanlah menolaknya, seperti yang kadang-kadang dicoba oleh serikat pekerja di era industri dengan menciptakan batasan kaku antara profesi. Jawabannya adalah beradaptasi. Itu adalah menciptakan ulang diri kita sendiri, memperoleh keterampilan baru, dan belajar bagaimana memberikan nilai dalam ekonomi baru yang dibangun oleh teknologi itu sendiri. Kemajuan tidak menghilangkan pekerjaan, itu mengubah sifat pekerjaan. Kesimpulan, satu pelajaran yang dapat diterapkan. Dan demikian kita kembali ke satu pelajaran, benang yang menghubungkan semua ide ini. Seni ekonomi, Henry Hazlitt mengajarkan kita tidak terletak pada hanya melihat konsekuensi langsung dari suatu tindakan atau kebijakan untuk satu kelompok tunggal. Seninya terletak pada menelusuri konsekuensi untuk semua kelompok dan menelusurinya jauh ke masa depan. Itu adalah lensa kejelasan dalam dunia headline yang membingungkan dan janji politik. Sebelum Anda mendukung ide ekonomi apapun, latih diri Anda untuk mengajukan pertanyaan sederhana namun kuat. Anda lalu apa? Siapa yang diuntungkan sekarang dengan cara yang jelas bagi semua orang? Dan siapa yang membayar harganya? Mungkin dengan diam-diam dan mungkin bertahun-tahun kemudian. Apakah kebijakan ini membangun kekayaan yang genuin dan berkelanjutan? Atau hanya memecahkan jendela dan menyebut tagihan perbaikannya sebagai pertumbuhan ekonomi? Gunakan pelajaran ini. Terapkan pada berita yang Anda baca dan kebijakan yang Anda perdebatkan. Ketika Anda melakukannya, Anda akan mulai melihat dunia bukan dengan kebutaan politisi atau kepanikan pembaca headline, tetapi dengan visi yang tenang dan jernih dari seorang ekonom sejati. Nah, kita sudah sampai di penghujung ringkasan buku kali ini. Semoga pembahasan tadi bermanfaat dan memberikan insight baru untuk kalian. Bagi yang merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai apresiasi, share ke teman-teman atau grup diskusi kalian, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap like, share, dan subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Sekian dari saya, sampai jumpa di video ringkasan buku berikutnya.